Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist spesial yang dirancang oleh Gra itu playlistnya. Jadi tidak tercampur oleh kajian-kajian kita yang lainnya, yaitu politik embongan. Ini baru reda hujan ya, alhamdulillah. Tadi hujan angin dan namanya aja hujan angin ya, tentu ya deres dan noise-nya begitu keras ya. Kalau sudah bicara noise, audio itu sulit diatasi ya, sulit. Kalau video gambar itu relatif lebih mudah. Kalau misalkan gelap ya tinggal nyalakan lampu. Tentu cahayanya tidak seindah yang natural ya, tapi setidaknya bisa diatasi. Tapi kalau sudah bicara audio ya, noise itu sulit karena di sini nggak ada peredam ya. Memang ini bukan studio, ini hanya ruang tamu yang digunakan untuk shot gitu aja ya. Apa adanya yang bisa kita pakai dulu sambil nunggu nanti maybe ada wind of the change, angin perubahan. Ada kiriman uang dari Hong Kong ya untuk bikin rumah, bikin studio. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan bersinggungan nanti dengan audio dengan video ya yang sekarang menjadi perdebatan. Tapi sebelum ke sana aku mau menjelaskan dulu sebuah singkatan yang sampai sekarang itu masih menjadi polemik dan bisa jadi itu singkatan yang paling viral saat ini ya, yang selalu didiskusikan di warung-warung kopi, di dunia maya, di dunia nyata ya, semua membicarakan singkatan itu. Yang itu diajukan oleh si Gibran ya, dan membuat lawannya ya pelunga-pelungu alias delahom ya. Kayak ketek ditulup kata orang Jawa ya, tak berdaya. Oke, itulah singkatan yang diajukan yaitu SGIE ya. Kalau SGIE itu kalau gue lain ya. Gue sudah bilang dari dulu kan, begitu debat itu digelar langsung gue review, gue sudah bilang ya, gue itu harus objektif mengatakan Gibran itu menguasai panggung. Orang mau bilang apalah ya, Gibran itu menguasai panggung ya, menguasai panggung dia karena memanfaatkan ya psikologis feodalistik yang dialami oleh dua lawannya. Bagaimana enggak keder, ini anaknya yang di Pertuan Agungnya. Mahfud itu keder, orang Mahfud itu anak buah babenya. Begitu juga si Muhaimin, meskipun Mahfud profesor, dosen, meskipun Muhaimin ketua partai ya, Muhaimin boleh menang lawan Gus Dur, tapi lawan Gibran dia keok. Itu fakta ya, aku nggak mengada-ngada dan aku berusaha untuk berdiri objektif. Fakta bahwa Gibran tuh menguasai panggung saat itu ya. Kalian tidak cermat sih mengamati. Coba begini, kita lihat ke belakang. Apa sebetulnya yang diharapkan dari terhembusnya isu ya bahwa Gibran seolah-olah tidak siap untuk berdebat. Kan yang tersiar kan seperti itu. Seolah-olah dia tidak siap untuk berdebat. Pernah nggak kita berpikir itu sebetulnya sebuah strategi? Padahal di balik kata-kata tidak siapnya itu dia sudah mempersiapkan diri oleh timnya, sudah digembleng, dilatih. Nanti kalau ditanyain ini jawabnya ini, ya. Kamu nanti tanya yang ini, kamu serang ini, itu sudah dilatih. Tapi dipublis dia mengatakan dan berkesan ya, kan sempat tersiar itu beritanya dia tidak siap berdebat. Pertanyaan gue, apakah itu bukan sebuah strategi sebetulnya untuk menimbulkan suatu kejutan, pukul kejutan, yang itu juga bisa menghancurkan mental lawan. Kan dia menjadi underground atau underdog. Ya sama aja lah ya, kan ground itu juga di bawah. Grounded ya. Ya, dia kan anak bawang. Bagaimana anak bawang tiba-tiba dalam pertarungan dia unggul dan semua lawannya dilibas. Itu yang membuat gue bilang debat itu menjadi menarik. Tidak seperti debat presiden itu, capresnya itu jemu, belenger.
nggak tertarik sama sekali. Seperti orang main tebak apa namanya itu dulu itu cerdas cermat gitu ya. nggak nggak tertarik sama sekali ya. Nah, perdebatan Cawapres itu menjadi menarik karena ada sosok yang dianakbawangkan setelah dia menghembuskan isu mengesankan seolah-olah tidak siap debat. Tiba-tiba dalam perdebatan tuh dia tampil prima dan menguasai panggung. Di situ yang bikin asiknya, dan dia memang menguasai panggung. Dia memanfaatkan ya demam feudalistiknya lawannya ya, kedua lawannya ya. Bagaimana? Mahfud track recordnya seperti itu. Dulu mau dicalonkan jadi wakilnya, tiba-tiba di grounded. Sudah terlanjur bikin baju. Tapi kan Mahfud pandai membaca peluang. Dia tidak menunjukkan kecewa, sakit hati, tidak. Tetap menunjukkan kesetiaan. Dan akhirnya ya dapat bagian juga kan Menkumham. Berapa itu gajinya per bulan? Berapa fasilitas negara yang dia dapatkan dari jabatan sebagai Menteri Menkumham ya? itu fakta realita yang tidak bisa kita pungkiri. Makanya aku bilang kembali track record. Begitu juga si Muhaimin, dia boleh menang lawan Gus Dur, lawan Gibran dia nggak ada apa-apanya, jadi plonga-plongo walaupun ketua partai ya. Kok dia mau nyikat IKN, orang IKN dia ikut motong tumpeng kok. si Gibran ya tinggal balik saja. Makanya ya itu kan langsung gue review itu ya, nggak lama setelah debat, dan gue bilang bahwa Gibran tuh menguasai panggung. Itu sebuah fakta yang kalau kalian bantah itu seperti membalik matahari terbit dari barat menuju timur, gitu loh ya. Itu tuh fakta. Tapi kan banyak video-video pendek yang namanya TikTok segala macam itu seolah-olah mau menganulir itu. Orang faktanya dia unggul kok dianulir, apa goblok gue. Faktanya seperti itu. Kita harus berani mengakui. Kalau kamu ada pada berpihakan, kalau gue kan enggak, gue voter. Gue bukan supporter. Untuk apa supporter orang lain? Lebih baik gue nyupporter diri gue sendiri. Kalau jadi juga belum tentu ingat gue kok, urusan apa. Gue objektif. Gue tidak pilih-pilih mana-mana, bicara apa adanya. Memang panggung itu dikuasai oleh Gibran. Dan pengakuan itu juga diakui oleh Mas Ergi ya. Rocky Gerung puji Gibran Raka Buming kuasai panggung. Nah, nih. Jadi bukan gue aja yang ngakui. Meskipun gue lebih dulu ngakui sepertinya daripada Mas Ergi ya. Karena gue objektif. Dia menguasai panggung gitu loh. Jadi menjadi orang tidak tertarik kalau ada satu atau dua video yang diunggah untuk menganulir itu sama saja tidak siap menghadapi kenyataan. Kalau nggak siap kalah nggak usah tarung, gitu aja. Diam aja di rumah tidur. Seharusnya yang diambil itu adalah mempersiapkan diri untuk perdebatan kemudian supaya menang. Teko itu si Gibran kepalanya biar nyungsep, gitu loh. Jangan bikin video-video yang menganulir itu. Sudah jelas panggung dikuasai kok. Bahkan kalau dikuantitatifkan, meskipun gue kagak setuju ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu dikuantitatifkan nilainya kan draw itu ya, 7. Padahal yang enggak lah. Ya kan banyak yang coba-coba mengkuantitatifkan kan, dari kualitatif dirubah ke kuantitatif, jadi nilainya 7. Tapi sudahlah. Oke lah, kita anggap remis ya, 7. Yang menang tetap Gibran, karena Gibran awalnya underdog. Maka dari itu kajian kita kali ini SGIE itu adalah sebuah singkatan sungguh Gibran itu wedan anak satu ini ya. Anak kemarin sore yang kencing aja belum lurus bisa nekuk seseorang dengan kapasitasnya sebagai profesor, sebagai dosen, sebagai menteri, dan seorang lagi sebagai ketua partai. Dia takut habis seperti itu, apa nggak edan gue. Itu kalau kami di Jawa Timur bilang ngomong, wah wedan tenan gue. Ya
Jan wetan wetan. Jadi itu ungkapan. Maka aku bilang SGI itu ya sungguh Gibran itu wetan. Ya wetan dia itu. Gila ini orang ya. Orang masih apa? Orang-orang bilang belimbing apa? Belimbing sayur atau belimbing. Kalau gue bilang sih kencing aja belum lurus ya, tapi faktanya bisa meneguk lawan-lawan debatnya. Oke, tuh ya, sekarang kita begini. Ada yang gue juga nggak senang tanggapannya KPU, seharusnya jangan begitu ya. Itu kan analisis dari Mas Roy Suryo itu ya. Dalam dunia akademik, dunia keilmuan, analisis itu dibolehkan. Kalau salah ya salahkan saja, tapi jangan terus nunduh orang tukang fitnah dan segala macamnya. Itu jadi nggak asik gitu loh ya. Jadi begini loh ya, masalah mic itu, gue lihat itu pun wawancaranya si presiden yang si rambut putih itu kan diwawancarai gitu, ya, diwawancarai, memang dapat seperti yang dia bilang itu kan dapat 3 atau masing-masing dapat 3 gitu kan ya. Cuman yang menjadi aneh juga yang pakai itu cuma si Gibran itu kan dapat 3 itu ya. Dan si rambut putih juga cawapres rambut putih juga sepertinya dia terkaget juga. Ternyata ada yang mempermasalahkan ya. Iya. Karena dia bukan ahlinya. Bagi seorang ahli itu bisa jadi masalah. Roy Suryo itu orangnya memang dia jagonya di seperti itu, di IT itu. Kan ada video yang menjelaskan dia, ya, bahwa Jack itu bermacam-macam. Kalau dilihat sekilas ya Jack, padahal lihat garisnya ada berapa. Kalau kita punya handphone itu loh ya, nah, seperti gue nih. Ini kan ini ya. Nah, ini ya. Ini. Tuh. Ini nampak nggak ini? Ini ya. Ini kalau gue tarik jacknya, itu nanti garisnya beda. Ada yang 1, 2, ada yang 3. Kalau yang 1 katanya di penjelasannya si Roy itu ada, tapi gue belum pernah lihat. Ada yang 1 tapi yang gedean, yang berapa mili, ini kan yang kecil. Ya. Memang itu beda-beda fungsinya. Lah kalau sekelas presiden capres rambut putih kan ya nggak menguasai itu karena memang bukan dia goblok ya, memang dia nggak menguasai, bukan bidangnya kan. Kalau Roy kan bidangnya, jadi dia memberi kritik. Kalau dia mengkritik dalam wacana yang dia bangun kan itu kan dugaan. Ya kalau enggak ya dibantah saja, KPU silakan bantah. Nggak perlu kasih julukan si si Roy tukang fitnah atau apa. Nggak perlu gitu loh. Yang gue merasa prihatin nih ya. Itu pengakuan si cawapres rambut putih itu kan bilang apa gue? Kalau rusak itu ada backup gitu. Gue jadi mikir gini. Ini ya, yang namanya pemilu ngabisin dana sekian karung duit, nggak bisa kan sewa teknisi yang itu jitu, yang itu qualified. Masa dalam hal mic aja sampai pasang 3 karena takut kalau ada yang rusak bisa langsung di backup kok. Aduh. Kalau nalarnya sehat itu alasan itu nggak bisa diterima. Orang itu bukan pekerjaan sulit kok. Cari teknisi, bayar dia yang qualified. Nanti kalau sampai trouble, lu gue komplain lo ya. Bilang begitu. Lah kalau ini kok pasang 3 alasannya. 1 kalau ada yang rusak bisa backup. Itu teknisi kelas tempe apa kelas opo yang disewa. Sewa teknisi yang canggih. Nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Tapi dijamin qualified. Kalau ada apa-apa komplain dia. Gitu, orang pemilu ini biayanya nggak sedikit, berkarung-karung duit kok. Teknisi kelas teri, kelas coro gitu dipakai. Pakai yang teknisi itu qualified, bayar. Bilang sampai ada apa-apa, gue komplain lo ya, gue potong komisinya. Itu ya, itu bukan masalah yang sulit, masalah mic gitu aja kok sampai 3. Lihat itu show musik itu loh. Show musik di YouTube tuh kan ada tuh. Itu kan sama aja gitu. Ya, makanya ya dari apa yang ada itu menimbulkan kecurigaan. Ya kalau nggak mau dicurigai, hilangkan hal-hal yang membuat orang curiga.
pakai teknisi yang memang qualified, mic satu aja seperti ini, semua satu-satu, ya, semua satu-satu, dan bikin area terbuka gitu. Kalau bisa nggak usah podium-podiuman lah, nggak usah, berdiri aja, supaya nampak mana yang karbitan, mana memang jagoan debat, gitu aja. Itu baru namanya qualified, ya. Dan juga kan begini, si dalam videonya itu cawapres yang rambut putih itu terlalu sederhana, ya memang bukan bidang dia. Dia bilang masing-masing diberi itu. Iya diberi itu, tapi fungsinya sama enggak? Kita kan enggak tahu juga. Aku juga membangun sebuah hipotesis. Sama dengan ketika ya namanya dubbing itu namanya, tapi nggak enak ya kalau gue pakai itu, nanti sensitif. Karena itu berhubungan dengan peledakan ya. Itu di dubbing. Yang diutus 3 sama-sama dikasih rangsel yang sama, tapi yang meledak 1. Tapi enggak pakai itu, nanti salah persepsi jadi enggak karu-karuan. Gini aja dah. Eksekusi mati. Eksekusi mati ya lewat apa? Lewat tembak. Pertanyaan gue. Sama-sama dikasih senapan kan? Pertanyaannya apakah semua ada pelurunya? Gue sih belum pernah ke sana. Tapi informasi yang gue baca, tidak semua senapan itu berpeluru, ataupun kalau ada pelurunya peluru kosong. Artinya kalau dilihat kasat mata senapannya sama tapi fungsinya beda. Kenapa dibikin begitu? Supaya penembak-penembak itu tidak ada beban psikologis. Jadi nggak tahu mana yang ada isinya ini, mana yang akan membunuh itu nggak tahu. Tinggal begitu komando, sikat, tor, selesai sudah. Nggak tahu. Tahu-tahu setelah peristiwa terjadi, kan daya hentaknya juga beda mestinya itu kan. Kan peluru itu ketika dia meninggalkan senjatanya kan ada daya hentaknya. Ya. Jadi kalau dilihat, senapannya sama, tapi fungsinya beda. Yang satu ada pelor yang disiapkan untuk membunuh, yang satu cuma pelor kosong doang. Nah, hal-hal itu kan kita nggak tahu. Sama dengan mic itu. Kalau si rambut putih bilang, kita sama-sama dikasih, dilihat ya sama. Tapi fungsinya sama enggak? Tapi kan ini gue membangun sebuah hipotesis. Artinya bisa benar, bisa enggak. Kalau misalkan KPU nggak terima, ya jawab secara ilmu. Jangan lagi nanti gue seperti dibilang fitnah lagi. Tapi beginilah ya. Seperti yang gue bilang tadi. Untuk menghilangkan sakwa sangka, ya sudahlah, bikin yang gampang-gampang yang menghilangkan sakwa sangka, mic-nya satu dan nggak usah podium-podiuman, nggak usah berdiri aja gini, ya cari teknisi yang mumpuni, yang berani bertaruh, ya lu gue bayar lo ya, kalau sampai nanti ada kendala teknis, lu yang gue denda, bikin gitu supaya dia kerja sungguh-sungguh. Orang ini dananya nggak main-main kok, ya. Jadi itu ya SGIE, sungguh Gibran itu wedan, ya. Bagaimana tidak edan? Nah, keedanannya itu bisa kita uji nanti di debat berikutnya. Makanya gue usul, ya. Kalau yang dua-dua itu kan punya beban psikologis pedalistik, dia diuji oleh para pakar atau dibawa ke kampus. Di sana kita lihat. Kalau mahasiswa kan nggak ada beban opo. Biar dihajar sama mahasiswa itu, ya. Di sana dia bisa ngedan nggak? Bisa ngedan nggak? Gibran di sana. Itu pembuktian, gitu ya. Begitu juga yang dua ini, bawa ke kampus. Atau format diskusinya lagi disalin. Tapi yang paling nampak itu dibawa ke kampus. Karena kalau sudah mahasiswa tanya itu kan nggak ada beban moral dan pertanyaannya itu bisa nyeleneh kemana-mana. Hal-hal yang tidak disangka juga bisa ditanyakan gitu loh ya. Ya, atau diuji para pakar. Kalau perdebatan di antara mereka seperti itu, aduh. Yang dua ini sudah nggak bisa gini ya. Gue kan juga kan sudah sering melakukan perdebatan seperti itu ya. Diskusi-diskusi itu ya. Pertama itu memang mental. Kalau mentalitas kita sudah kalah, walaupun literasi otak kita itu sudah penuh, itu bisa babak belur, itu bisa bubar itu acara diskusi kita, acara debat kita bubar.
Jadi menguasai mentalitas kita supaya tidak down, itu bagian yang penting juga di samping kita menguasai literasi apa, misalkan diskusi tentang apa gitu ya. Itu dua itu nggak bisa diabaikan. Meskipun mentalitasmu tinggi tapi literasinya nol, ya bubar juga. Jadi dua-duanya, literasinya tinggi, mentalitasnya juga tangguh, tahan uji, tahan pukul, siap tarung dia, tidak down. Tidak ada ewo pekewo, ndak ono. Apa tuh ewo pekewo? Ya, dia tanya, gue jawab, lu jual, gue beli. Gitu. Jadi diskusinya mantap gitu ya. Dan jangan lupa harus dikasih moderator. Kalau yang kemarin itu moderator kok ngono. Itu bukan moderator, itu penyiar itu, ya. Formatnya itu, aduh. Masa sih gelar diskusi aja nggak ngerti formatnya? Itu kemarin kalau gue lihat, sorry loh ya. Ini kan kritik membangun gue, artinya gue mengkritisi juga memberikan solusi. Itu bukan moderator. Kalau gitu itu penyiar, ya. Sewalah moderator siapa yang canggih dari kampus apa sesuai dengan temanya. Begitu juga nanti panelisnya, gitu ya. Biar diuji, gitu, ya. Sehingga rakyat tahu tidak beli karung ada kucingnya atau kucing dalam karung. Nggak tahu bagaimana yang benar, kucing dalam karung atau karung ada kucingnya. Beli karung dapat kucing. Ya, jadi di sana letaknya nanti ya, di kampus-kampus atau ketika terutama di kampus ya, kalau diuji oleh para pakar ya, misalkan tentang ekonomi juga itu ya oke lah ya, tapi paling mantap tuh di kampus. Kemarin tuh si Imin itu kan gamang itu. Padahal kalau gue lihat-lihat ya, si Imin itu akan mengkritisi kinerjanya si Gibran, bagaimana tata kelola kota Madya di Solo itu dan pembangunannya segala macamnya. Apakah itu memang benar-benar hasil kerja dia, ataukah karena dia memang diberikan perlakuan khusus dari pusat, artinya di backup gitu loh. Cuman kan nggak tuntas karena apa? Ewo pakewo feodalistik gitu loh. Kalau gue uber. Kalau kita lihat komentar-komentar di YouTube itu kan banyak komentar itu, dan mereka pakar tentang bagaimana APBN itu harus dipakai. Dan masjid itu sebetulnya yang dibilang kemarin pembangunannya dananya dari mana gitu loh. Ini dua ini kok plonga-plongo menengahi gitu ya. Ya itulah so. Jadi gini ya. Kalau kita ya, Gibran itu sosok yang sebetulnya dia juga gamang. Gamang dia itu sebetulnya ya, tapi ketika tes case pertama lawan yang lokro dia jadi naik, dan akhirnya naik sampai penutupan acara dia tetap edan. Karena sudah dia ketahui, oh lawan gue ini ayam sayur gitu, akhirnya seperti itu ya. Coba kalau begitu dia mulai tampil langsung disikat. Langsung seperti kulup, tahu kulup? Kulup itu daun singkong, daun apalah, dikulup jadi layu dia. Jadi aku gini. Tapi karena begitu dia tampil yang ini gampang ya, dia tambah lama tambah pede, akhirnya wedan gue. Ya, gitu ya, kajian kita, bukan kajian ini, resensi gitu aja lah ya. Namanya aja politik embongan ya. Masalah mic tadi ya dibuktikan saja ya, supaya tidak ada saling menyerang, mengatakan fitnah, mengatakan ini. Enggak. Dalam dunia akademis hipotesis itu diperbolehkan. Kalau enggak, hipotesis itu ya sangka itu sebetulnya hipotesis gitu ya. Kalau nggak mau dicurigai, ya bikin sesuatu hal yang itu bisa membuang kecurigaan ya. Seperti tadi misalnya gue, mic-nya satu aja dan nampak seperti ini, atau mic-nya gonta-ganti. Nah, itu mantep itu. Tapi sebetulnya yang jadi masalah itu bukan mic-nya. Apa istilah ini? Gue juga nggak ngerti ini apa, earphone. Earphone, karena itu yang membuat dia ya bisa menerima guiding dari luar. Itu sebetulnya. Jadi gue juga heran. Pemilu biayanya tinggi, debat kok pakai mic yang ditempel-tempel di sini pakai apa itu? Pakai plester. Oh, kere.
Oke, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Semoga ini walaupun disampaikan secara guyonan, ya namanya juga politik embongan, tapi kita kan tetap boleh dong membicarakan dinamika politik yang ada. Orang ini demokrasi kok ya. Oke, sampai sini dulu, dan seperti yang aku bilang tadi, semoga kedepannya KPU bisa menggelar perdebatan lebih bermutu lah, lebih berkualitas. Perhatikan semuanya dan dievaluasi untuk lebih baik lagi ya. Pertama, format debat. Yang kedua, hal-hal yang mencangkut teknis ya, mix segala macamnya supaya tidak menimbulkan salah sangka. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi dengan Gus Peti dalam politik embongan berikutnya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.